Tak ada gunanya sifat sombong tu. Kan begitu kata Haji Ahmad Baki. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000. Oh, hafal lu, Pak. Iya, hafal lu ya. Ya. Betul lah Bapak Ibu. Nah, jadi sifat sombong ini Bapak Ibu, ini sifat yang paling tua Pak di muka bumi. Siapa pertama kali jadi manusia, jadi makhluk yang sombong itu? Iblis. Siapa anak turunannya? Fir'aun. Sangkinkan bejatnya Fir'aun itu Bapak Ibu, sampai hari ini tak ada orang ngasih anaknya namanya Fir'aun. Ada Bapak Ibu? Tak ada Pak. Cek absen sekolah, nama Joko Fir'aun. Mohon maaf Pak kalau nama Joko, bukan ada sengaja, enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu. Yang ada siapa? Ahmad, ya, Firdaus. Ada Firdaus Pak? Bagus Bapak Ibu. Ya, jadi perkara nama ini pun Bapak Ibu, jangan salah Pak. Besok kata ulama dalam kitab Fawaid, ini bukan saya memandai-mandai. Saya kalau ceramah itu saya ambil dari kitab. Kitab Fawaid itu kitab yang kami sering baca setiap hari Selasa. Tebalnya 600 halaman. Ada saya baca riwayat di sana. Jadi besok ada orang yang diselamatkan Allah. Sebab apa Ustaz? Sebab dia berkawan dengan ulama. Sebab dia punya nama. Namanya itu sama dengan nama ulama Pak. Itu dapat syafaat besok, dapat pertolongan. Makanya nama yang bagus-bagus alhamdulillah. Ahmad bagus tak? Bagus. Ya, Firdaus bagus tak? Bagus. Jahannam tak bagus. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, makanya sampai kata Nabi, 3 hak anak yang wajib Bapak Ibu berikan. 1, ayuh sina ismahu, baguskan nama. Ustadz namanya Rahmat Syahroni. Rahmat penyayang, Syahroni 2 bulan. Penyayang cuma 2 bulan. Yang penting nama itu ada artinya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, kenapa jadi kenama cerita kita? Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, jadi saya berharap kepada kita semua yang hadir malam hari ini, jangan jadi manusia sombong. Lihat Fir'aun, tak ada yang mau ngasih nama Pak. Abu Jahal, ada Pak nama orang kita nih Abu Jahal? Tak ada Pak. Kenapa? Tidak mau orang. Fir'aun itu Bapak Ibu dikasih Allah 2 kelebihan. 1, Fir'aun itu umurnya panjang, 700 tahun Pak. Kedua, Fir'aun tak pernah sakit seumur hidupnya. Maka kalau ada yang tak pernah sakit berarti bukan saya ngomong Pak. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Betul Pak. Tak ada Abu Jahal, tak ada Abu Lahab, tak ada. Siapa nama kita? Bagus-bagus. Alhamdulillah. Yang dikasih nama bagus, alhamdulillah. Maka besok kita akan dipanggil dengan nama terbaik kita. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Sangkinkan bahayanya sifat sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, di antara kesombongan iblis itu akhirnya menjerumuskan dia jadi orang-orang yang kelak dimasukkan ke golongan orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu, halal bihalal ini kita buang sifat sombong. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Karena sifat sombong ini yang paling banyak membumbui manusia, termasuk kami Bapak Ibu, para dai ini yang datang setan tuh paling senang dia. Dibuatnya kita merasa hebat, merasa sombong. Punya harta sedikit merasa hebat, merasa sombong. Punya titel sedikit merasa hebat, merasa sombong. Tak disebut titelnya, sakit hati dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, semuanya akan berakhir. Makanya kenapa orang terjebak dalam sifat-sifat kejahilan? Kenapa orang terjebak Pak dalam sifat kadang sombong, suka marah-marah, ya, suka berbuat zalim? Mereka terjebak dalam satu sifat namanya jahil. Apa namanya Pak? Jahil. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Manhajus Sawi, ya,
Kata beliau, khairul mawahib al-aqlu, sebaik-baik pemberian itu akal, Pak. Orang yang menghidupkan akalnya, dia akan keluar dan menjauhi sifat sombong. Wa syarrul masaib, seburuk-buruk musibah, kata beliau, al-jahlu. Apa itu Ustaz? Kebodohan. Seburuk-buruk musibah dalam hidup ini bukan kecelakaan, bukan hilang harta, tapi seburuk-buruk musibah, kata ulama, adalah bodoh. Apa Bapak Ibu? Mana buktinya Ustaz? Orang yang bodoh dia tidak tahu beramal apa yang dia baca. Orang yang bodoh dia tidak tahu kalau amalnya salah, kalau rukunnya tak lengkap, tapi dia tetap beramal karena dia tak mengerti. Akhirnya sebab kebodohan tak diterima Allah amalnya. Begitu kata Syekh Ibn Ruslan, man amila bi laisa ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima Allah. Bukan saya yang ngomong, Pak, ulama. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur lagi kepada Allah. IKMM ada kajian-kajian. Maka salah satu cara untuk merajut silaturahim itu apa Ustaz? Hadir di majelis taklim. Ya Ibu ya, hadir di majelis ilmu, Pak. Begitu dalam kitab taklim juga disebutkan, Pak. Ibqaul Islam, kekalnya Islam ini, Pak. Mulianya Islam ini, ibu-ibu, selama masih ada kajian-kajian yang hidup di masjid dan musola di tempat kita orang Islam. Maka ketika Covid kemarin datang melanda, kita sunyi, betul enggak Bapak Ibu? Kajian kurang. Ulama ada yang berkata begini, namanya Fathul Mausili. Kata beliau, orang sakit itu, Pak, tak dapat obat, tak dapat dia air, tak dapat nasi, meninggal, Pak. Kadzalikal qalbu, kata beliau, begitu juga hati manusia. Idza muni al hikmah, kalau tak dapat hikmah, tak dapat ilmu, salasata ayyam, 3 hari, Pak, tak dapat siraman hati kita nih. Yamut, hati mati. Mana tanda hati mati Ustaz? Tanda hati mati payah menerima nasihat, payah berjamaah, payah berkumpul dengan orang-orang baik. Maka saya yakin kepada Allah, yang hadir ni semua orang-orang yang baik. Amin. Kenapa Ustaz? Di saat orang terlena tidur malam hari ini, kita masih duduk mendengarkan majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Makanya Bapak Ibu, baca surah Al-Jum'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru, ya, masuk seruan pada hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah. Hari Jumat itu Bapak Ibu dihitung, sebagian ulama tafsir mengatakan dihitung sejak tadi masuk itu dah hari Jumat, Pak. Maka kalau sudah datang hari Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah kalian mengingat Allah, tinggalkan semua jual beli. Makanya sebagian tempat, Pak, ada orang yang kerja itu dimulai setelah sholat Jumat, Pak. Di Jawa itu Bapak Ibu tidak ada kerja dari subuh itu, bersiap-siap pakai pakaian terbaik, berangkat sholat Jumat. Habis sholat Jumat, fa idza qudiyatus shalah, selesai sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Cuman kita kan ada kerja di kantor, bagaimana Ustaz? Ya, tuntutannya beda, tak seperti dulu pula. Maka akhirnya kita tetap sholat, ya, sebelum masuk panggilan sholat, ya, sudah masuk jam istirahat, segeralah langsung ke masjid. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, agar kita tak terlaknat hidupnya. Kata Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa dia ini Ustaz? Saya jelaskan sedikit tentang beliau ini. Habib Abdullah Al-Haddad ini Bapak Ibu, seorang ulama dari kalangan habaib. Usianya 8 tahun, sholat sunnahnya 100 rakaat. 8 tahun, Pak. Di tempat awak 8 tahun masih main lato-lato. Betul lah Bapak Ibu. Cuma mau jadi ulama. Ya, maka saya punya hajat, anak saya SD harus sudah pondok di pesantren.
ada pesantren SD Pak di Riau ini tak banyak belum. Satu di tempat kawan saya Ustadz Mas Dukifat di MPD punya pesantren namanya Aulia Cendekia. Itu kelas 1 SD sudah mondok, kecil betul Pak. Memang kalau ditengok Pak tak tega kita, sedih karena masih SD Pak, kelas 1. Nyuci pun belum tahu. Tapi Bapak Ibu di sana dididik, gurunya banyak perempuan, memang diajarkan supaya agak lembut karena anak-anak nih Pak di awal-awal menangis memang kita. Tapi saya bilang kepada orang yang kasihan itu, menangis kita, saya bilang biarlah kita menangis di dunia, besok senyum kita di akhirat. Karena selamat otaknya daripada game online, selamat otaknya daripada HP. Itu yang saya bilang sama mak saya. Maka kami Bapak Ibu 9 orang kami, cuman nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu yang tak di pesantren. Selebihnya pesantren semua. Setelah saya masuk dulu, saya bilang masukkan pesantren semua Mak. Kenapa? Kata mak, biar emak besok tak banyak urusan di akhirat. Mudahlah awak dosa banyak, ditambah dosa anak, habis lama kita transit di apa, di jahanam, kata ibu tu tadi. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, maka saya bilang SD anak saya masuk ke pesantren semua. Saya bilang sama istri, tak apa-apa, menangislah, saya bilang. Insya Allah besok mati selamat kita, saya bilang. Makanya Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, Habib Abdullah Al-Haddad tadi umur 8 tahun sholat sunnah 100 rakaat, umur 26 tahun dia sudah menjadi ulama besar Pak. Wajar dia punya banyak kitab, termasuk kitab yang paling populer hari ini, Rotib Al-Haddad. Siapa yang membaca Rotib Al-Haddad itu, kata para ulama, maka insya Allah kalau ingin murah rezeki, lancar urusan, silahkan diamalkan. Namanya Rotib Saya ijazah langsung kitab itu dari guru saya Abu Kiai Haji Muhammad Bandaneji Al-Jarjani, yang beliau langsung murid daripada Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi Bapak Ibu, saya punya banyak guru dari kalangan habaib, makanya saya senang dengan sholawat. Bahkan kitab saya kalau mengaji dimanapun, saya pakai kitab namanya Fawaid, yang menulisnya Habib juga. Ada namanya kitab Manhajus Sawi, Habib juga. Ada namanya kitab Fikih Takiratus Sadidah, Habib juga. Kenapa Ustaz? Karena ada hadis Nabi, kata Nabi begini, berpeganglah kalian kepada kepada Al-Quran. Yang kedua, itrata ahli bait, kepada ahli baitku. Ada 2 hadisnya Bapak Ibu. Satu Quran dan sunnah. Satu lagi Quran dan ahli bait. Ahli bait itu keluarga Nabi. Kenapa Ustaz? Karena keluarga Nabi yang paling kuat mengamalkan sunnah. Ada 2 referensi hadisnya. Dua-duanya betul. Cuman sebagian ulama mengatakan yang paling kuat adalah Al-Quran dan keluargaku. Karena lagi-lagi yang paling kuat mengamalkan. Kalau keluarga sudah dalam pengamalan, kalau hadis masih ada yang takrir, masih ada yang qaul. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, maka kembali ke materi kita. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Saya mau sampaikan kata-kata beliau tadi begini. Ad-dunya mal'unah, dunia ni semua terlaknat. Wa ma fiha, yang ada di dalam dunia ini semua laknat, kata beliau. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang masih mau mengingat. Apalagi Ustaz? Orang-orang yang mau belajar, dan orang-orang yang alim yang mau mengajar. Yang kedua, taklim, orang-orang yang mau belajar. Insya Allah Bapak Ibu yang istiqomah hadir di majelis taklim, kita keluar dari perkataan Habib tadi bahwa semuanya terlaknat kecuali orang yang ingat Allah. Kan begitu dulu kata Zainuddin MZ Bapak Ibu, bahwa semua di dunia ini terlaknat, kata dia. Dia ternyata mengutip kata Habib Abdullah Al-Haddad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir ini, insya Allah tidak. Mudah-mudahan kita semua hidup kita tidak terlaknat, insya Allah. Amin ya rabbal. Kenapa tidak terlaknat? Sudah selamat Pak, insya Allah. Maka Bapak Ibu malam Jumat ini juga banyak-banyak amalannya satu sholawat. Begitu kata Sunan Giri. Saben malam Jumat ale kubur mulai nang omah, kanggo jaluk donga wacan Quran nacan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur balik merebes milik, balik nang kuburan mangko tangan tatangisan.
Ya, tahu artinya Bapak Ibu? Tahu artinya? Sama, saya pun enggak. Nah, artinya Bapak Ibu, malam Jumat ini malam yang sakral, Pak. Malam Jumat ini malam yang sakral. Makanya kenapa orang-orang tua dulu setiap malam Jumat kumpul baca Yasin? Betul enggak Bapak Ibu? Kenapa Ustaz? Karena termasuk amalan yang luar biasa itu baca Yasin. Sebenarnya pada intinya adalah mengisi malam Jumat itu, karena kata Nabi, al-Jum'ata sayyidul ayyam, Jumat itu adalah induknya segala hari, Pak. Kalau hari raya dalam setahun itu ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Hari raya dalam seminggu itu hari Jumat. Maka kata guru saya Pak Abuya, Allah yarham Ki Haji Alimuddin, kata beliau kalau hari Jumat itu dia mengistimewakan dibanding 6 hari sebelumnya, Pak. Kalau hari Jumat, kalau hari Kamis umpamanya dia masak pakis, hari Jumat dia pasti masak yang lebih enak, daging kah. Tujuannya memuliakan hari. Nah, kalau bapak-bapak hari-hari biasa kasih ibu uang belanja 50.000, kalau hari Jumat langsung dijawab ibu-ibu nih Pak. Sikit betul nampaknya uang belanja. Betul Pak. Saya kalau hari Jumat itu di rumah ndak ada masak. Saya bilang sama istri, ini hari Jumat beli deh. Wah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya amalkan ini. Murah saja rezeki itu Pak. Termasuk bukan itu saja amalan saya baca dalam satu kitab. Siapa yang mau mengamalkannya juga bagus Bapak Ibu. Jadi dulu ada seorang pendosa datang kepada Nabi Pak, mengadu dia begini, ya Rasulullah, dosaku banyak, kata dia. Apa dosamu, kata Nabi? Malu aku menyebutnya. Nabi marah. Kau sama aku malu, sama Allah kau tidak malu. Nyah kau dari sini, kata Nabi. Pergi dia menangis, datang Jibril Pak. Ditegur Muhammad, kenapa kau suruh dia pergi? Orang tadi itu punya penghapus dosa. Apa penghapus dosanya, kata Muhammad? Dia itu punya anak kecil di rumah. Kalau dia pulang, anak tuh senang dia buat. Kenapa? Dia tak pernah pulang ke rumah tangan kosong. Ini amalan orang tua dulu Pak. Tak pernah tangan kosong pulang ke rumah. Ternyata ketika dikasihnya anak tuh senang bahagia anaknya, gugur dosanya Bapak Ibu. Ini dalam kitab Fawaid juga disebutkan begitu Bapak Ibu. Maka saya kalau pulang ceramah, saya bawakan kadang roti bakar. Andai anak tuh udah tidur Pak, besok pagi ditagihnya, mana roti bakar itu. Senang dia, murah rezeki saya. Kalau emaknya kadang ditanya, apa mau Dek? Kata emaknya, tak usah lah bang, abang aja pulang, aku udah senang, kata dia. Tapi dibawakan merebus Pak, habis sama dia. Yang ketawanya kuat begitu nampaknya ibu-ibu nih. Jadi bapak-bapak kalau ingin rezeki murah Pak, kalau pulang ke rumah ya jangan jangan tangan kok. Betul Pak. Istri itu dengarnya bunyi-bunyi kresek-kresek senang kali hatinya. Betul enggak Bu? Betul kan Pak? Ini amalan juga. Ini saya amalkan termasuk hari Jumat itu ya. Jadi Bapak Ibu, termasuk amalan hari Jumat ini sholawat. Termasuk amalan hari Jumat apa? Sholawat. Ya, maka tadi saya di awal sholawat, di tengah sholawat. Ya, untuk apa Ustaz? Supaya kita semua dapat syafaat. Ini saya sampaikan juga. Kata Habib Zain, ada amalan yang dia berani katakan tidak ada penolakan Pak. Qot'i, pasti diterima Allah. Apa itu Ustaz? Sholawat. Sholawat itu amalan pasti diterima Allah. Maka ibu-ibu kalau hari Jumat pas masak, kalau masak ya iringi dengan sholawat Bu. Sholatullah salamullah teng 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 ala toha Rasulillah teng 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 sholatullah salamullah ala yasin. Tengok juga awas gosong. Enak Bu, sambil sholawat kan enak. Shalla alaika Allahu ya Adnani, Shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Enak enggak Bapak Ibu dengar? Orang sekarang lain lagunya Pak. Sikok bagi duo, sikok bagi duo, sikok. Tak apa-apa Pak, lagu-laguan sekarang. Orang-orang dulu enak lagunya. Makanya saya di mobil tuh isinya sholawat semua Pak. Nasihat-nasihat. Supaya apa Ustaz? Supaya anak itu pun terdidik dia.
Ini bagian daripada saya sampaikan karena ini malam Jumat, saya singgung supaya diamalkan juga. Balik ke materi awal tentang silaturahim tadi, Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Maka kalau ingin silaturahim kuat di tempat kita ini, ayo satu, hidupkanlah majelis hadirlah di majelis ilmu. Jangan sombong, kikis jauh-jauh, kikis banyak-banyak sifat sombong Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Karena hadirin Bapak Ibu, sifat sombong itu hanya akan menyerumuskan manusia sama seperti Firaun, Namrud, habis semua. Orang yang sombong habis Pak, luluh lantah. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Berikutnya diantara cara menguatkan silaturahim apa Ustaz? Sholat jamaah. Tadi saya datang, saya masbuk Bapak Ibu, ya habis terakhir saya datang, pas mati lampu saya kamar mandi tadi, saya lihat shopnya ramai sekali, masya Allah. Mudah-mudahan ini bukan hanya pas halal bihalal saja, hari biasa pun ramai juga Pak. Insya Allah ramai Ustaz, sama malaikat Ustaz, sama malaikat ramai Pak ya. Ya. Malaikat rahmat ya Bapak Ibu, kita ramaikan. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Kenapa orang tua dulu habis sholat Bapak Ibu ya, dia pasti salaman, betul enggak Pak? Habis sholat salaman keliling sambil sholawat, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Dulu waktu anak-anak saya tidak tahu kenapa orang-orang tua ini salam-salaman. Ternyata mengamalkan hadis Nabi. Nabi bilang begini, tidaklah dua orang Islam yang bertemu lalu berjabat tangan, kemudian sebelum mereka berpisah Allah hapuskan, gugurkan dosa-dosanya. Nah Bapak Ibu, maka kalau kita salaman itu gugur dosa. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ketika Covid melanda kan salam kita berubah. Betul tak Pak? Tapi alhamdulillah sekarang udah balik ya. Jabatlah. Saya sampaikan ibu-ibu majelis taklim, kalau sudah ceramah, ustaz ceramah, jangan langsung pulang kalau hadir majelis taklim. Salaman dulu Bapak Ibu. Sayang kalau tak salaman, dosa ndak gugur. Salaman berguguran dosa Pak. Bayangkan sebanyak ini kita salaman Pak, nanti betapa banyak dosa kita yang gugur, betul enggak Pak? Cuman jangan akali malaikat. Ada juga kadang Pak jamaah ini dia akalinya malaikat. Bagaimana caranya Ustaz? Dia malas berjalan, bapak di samping tuh, jadi salamnya bolak-balik. Kan gugur juga Ustaz. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu, orang-orang dulu itu kalau ada sakit pasti kenal bapak ini di mana. Nabi begitu Pak. Ada sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban ini kurus sekali Pak. Kenapa dia kurus? Dia ingin senantiasa jumpa dengan Nabi, ingin jumpa terus dengan Nabi. Sauban, dia ingin memikirkan besok bagaimana aku jumpa dengan Nabi. Makanya saking kan kurus dari Bapak Ibu, tak pernah tinggal berjamaah. Ini Sauban Pak. Sauban ini kalau sholat Pak, dia ambilnya sop yang paling sudut sebelah kanan, pojok kanan. Sehingga ketika satu saat Nabi ingin sholat subuh, ditanya Nabi, Sauban mana? Kata Nabi. Kita tunggu sebentar, kata Nabi. Ini Pak, makanya sholat subuh ini kadang ada sebagian orang, sebagian masjid yang menunggu jamaah, karena subuh ini banyak kali keberkahannya Pak. Ya, cuman jangan juga terlalu lama, jangan terlalu lama, karena waktu subuh ini pun singkat pula. Ditunggulah Bapak Ibu, tak datang juga Sauban. Akhirnya diputuskan Nabi, ayo kita sholat duluan, nanti kita jenguk Sauban setelah sholat. Setelah sholat selesai, pergilah Nabi dan beberapa orang sahabat ke rumah Sauban. Allah Bapak Ibu, apa Ustaz? Sampai dari perjalanan dari masjid ke rumah Sauban, ternyata perjalanannya 2 jam. Perjalanan masjid ke rumah Sauban 2, berarti Sauban sholat subuh jalan kaki 2. Allah. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Kita bersyukur Pak, yang rumah kita dekat dengan masjid. Sakit-sakit meriang-meriang sedikit, berangkatlah. Karena itu kadang yang mengundang keberkahan dalam kehidupan. Sampailah rumah Sauban, ditanyalah istrinya Pak. Apa kata Nabi? Mana suamimu? Sudah meninggal ya Rasulullah. Apa amalan suamimu yang kau ketahui? Suamimu rajin sholat? Tidak ada, saya lihat, kata istrinya. Cuman saat-saat sakaratul maut Sauban ini, suami saya, ada 3 hal yang dia ucapkan ya Rasulullah. Tapi saya tak paham apa makna yang dia ucapkan itu.
Kata Nabi, apa yang diucapkan suamimu? Pertama, kenapa tak jauh lagi? Yang kedua, kenapa tak yang baru? Yang ketiga, kenapa tak semua? Senyum Nabi, Bapak Ibu. Jibril turun mengasih makna. Apa makna ucapan Sauban? Ternyata yang pertama, kenapa tak jauh lagi? Saat-saat sakaratul maut, ternyata disitulah dinampakkan Allah Pak amal-amal kebaikan yang pernah kita buat di dunia ini. Makanya kenapa orang Pak kalau meninggal dunia ada yang senyum Pak, ada yang senyum karena dinampakkan Allah tempatnya. Nampak dia ternyata Bapak Ibu, dinampakkan Allah pahala dia berangkat dari rumahnya ke masjid. Kalau lebih jauh lagi rumahnya, ya, maka pahalanya lebih banyak. Yang kedua, kenapa ndak yang baru? Saat perjalanan dari rumah menuju masjid Bapak Ibu, ternyata Sauban berjumpa dengan pengemis yang kedinginan. Dia pakai jaket dua, di luar dalam yang baru, di luar yang lama Pak. Dikasihnya yang lama ini. Saat sakaratul maut dinampakkan Allah ternyata pahala bersedekah dengan yang terbaik itu Pak. Akhirnya maka dia berucap, kenapa tidak yang Makanya itu kenapa Bapak Ibu, kalau memberi itu memberilah yang terbaik. Nah, umpamanya nih, contoh, ini kan aqua ya Bu ya. Contoh umpamanya jus kan. Contoh Pak, contoh. Nah, atau kopi tadi udah ada kan, kopi. Contoh, atau teh manis ya. Berikan yang terbaik. Ini terbaik ini aqua nih. Kenapa? Karena orang yang tidak sadar dikasih aqua jadi ada aqua kata dia. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, kasih yang terbaik karena Sauban nampak menyesal dia. Padahal sudah yang dia lakukan yang terbaik, tapi tetap ada penyesalan. Yang ketiga, kenapa tidak semua? Sauban ini orang rajin sedekah Pak. Dia sedekah sedikit yang dia kasih, artinya semampu dia saja, ada dia sisakan. Maka saat-saat sakaratul maut dinampakkan Allah, kenapa tak semua yang kuberikan? Maka Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, sampai sebegitulah Nabi tahu sahabat-sahabatnya. Zaman Nabi Pak, kalau sholat Jumat itu tidak ada jamaah yang dia tidak kenal. Ditanya, dari mana, mau kemana, apa kabar, sehat. Mohon maaf kadang di tempat kita ini baru imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, bur, hilang. Gimana nak jumpa? Ada yang model begitu Bapak Ibu. Iya, salam udah hilang. Tak jumpa silaturahim. Ada Pak, ada pengurus masjid yang tolong sampaikan Ustaz, kami kajian subuh setiap Sabtu di masjid ini, tolong sampaikan ke jamaah. Apa itu Pak Haji? Saya bilang, sampaikan ke jamaah, kalau sudah kajian itu janganlah langsung pulang, bercengkrama dulu Pak, cerita cemana kabar Pak RW sehat ya, cemana kabar Pak Ketua, karena ini bagian daripada merajut silaturahim. Kadang yang kami sakitkan itu Ustaz, kata pengurus masjid, tak pernah hadir ke masjid, kata dia. Sudah, dia susah hidupnya Ustaz. Giliran zakat fitrah pembagian, hadir dia. Bingung kami Ustaz. Kalau tak kami kasih berdosa enggak kami Ustaz? Kata, berdosa Pak, saya bilang. Saya bilang, karena dia Ustaz, kadang dilema, saya pun jadi dilema. Betul Pak Haji, tak pernah ke masjid, giliran pembagian sembako hadir. Cuman di sini tidak ada itu ya. Insyaallah tak ada Pak. Tak ada. Ya, itu tempat lain, jauh. Agak-agak 2 meter lah dari sini. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Bercanda Pak, bercanda. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Ya, jadi masjid ini tempat kita bersatu Bapak Ibu. Senang tak di dalam masjid ini Bapak Ibu? Senang tak? Senang, hati tenang ya. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, ayo kita hidupkan majelis-majelis taklim ini. Hadirlah, sakit-sakit hadirlah. Makan kan Nabi pesan Pak sama kita, supaya kata Buya Hamka kemarin ya, yang udah nonton filmnya, kata Buya Hamka kan, kalau hidup sekedar hidup apa Pak? Kalau hidup sekedar hidup, kera hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau pun kerja, kata dia. Maka orang Minang hendak Islam hilang Minangnya tinggal. Itu kata beliau. Orang Melayu hendak Islam hilang me-nya tinggal. Itulah hebatnya orang Minang sama orang Melayu Bapak Ibu. Bersyukur Bapak Ibu yang jadi orang Minang Pak. Karena kalau disebut Minang, orang berpikir pasti tidak ada itu Pak, non muslim, tidak ada.
Disebut Melayu pasti tidak ada itu Pak, non Islam. Kalau disebut Roni Siregar, kata ibu itu kan Pak. Betul Pak, saya merantau pertama kali kemari Pak, Islam Pak, kata mereka. Ilaha illallah, seganteng ini kata dia tak Islam. Bapak Ibu hadirin, dulu muka saya belum segemuk ini Pak, dulu masih krempeng betul, macam keluar pesantren itu Pak, kurus, macam mafia mirip. Makanya ditanyanya Islam Pak, kata dia. Maka Bapak Ibu beruntung jadi orang Minang, beruntung jadi orang Melayu. Tidak ada orang menyangka Pak orang Minang itu, meskipun tapi tak tahu saya. Ada juga Pak ya, orang Minang itu yang tak Islam ya. Ada juga. Tapi kalau disebut Minang pasti bersyukur. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Apa kata Buya Hamka? Kalau hanya sekedar hidup, mohon maaf, kera pun hidup. Sekedar cari makan, kabau cari makan kata dia. Maka jangan kita sama seperti mereka. Bagaimana caranya Ustaz supaya hidup kita terus berguna? Hadirlah terus berjamaah Bapak Ibu. Karena berteman kita di dunia, besok bersahabat di surga insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Jangan sangka Pak, kita yang duduk malam hari ini hanya sekedar duduk. Jangan sangka. Besok insyaallah Bapak Ibu, kalau Bapak saya masuk surga duluan atau ibu-ibu masuk surga, kita insyaallah akan saling tolong-tolong dan saling mendoakan. Ya Allah, tolong masukkan Ustaz Syahroni ke surga juga ya Allah. Dulu pernah mengisi halal bihalal ya Allah di Masjid Nurul Hidayah. Amin. Saya pun begitu besok insyaallah Pak. Kalau saya masuk ya Allah, masukkan seluruh jamaah yang ada di IKMM Sidomulyo ya Allah ke surga Firdaus. Yang hadir aja ya Allah. Yang tak hadir pun juga ya Allah, masukkan semua. Maka Bapak Ibu, tak ada ruginya berkawan dengan orang soleh Pak. Tak ada ruginya berkawan dengan orang baik. Hari ini saya beruntung berkawan dengan orang-orang baik. Siapa orang baiknya? Jamaah yang hadir nih. Saya belum baik, maka saya senang berkumpul dengan orang baik. Tiap malam Jumat saya berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa Ustaz? Saya belum baik Bapak Ibu. Saya belum baik, maka saya senantiasa senang sekali kalau mengisi kajian itu, senang berjumpa dengan jamaah. Ya, maka seminggu Bapak Ibu, seminggu itu ada 2 hari yang saya khususkan Pak. Malam Jumat 1 itu sholawatan pakai hadroh. Jadi tidak ada yang mengantuk tuh Pak. Jam 11 nanti udah agak-agak mengantuk jamaah. Ya Nabi, pakai hadroh, bangun semua. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kedua, hari Selasa saya berkumpul dengan ustaz-ustaz di Pekanbaru ini. Ya, ada orang Melayu, ada orang Aceh, kebanyakan memang orang-orang kami yang bermarga. Berkumpul alumni-alumni Mustafawiyah itu ngumpul ngaji kitab Pak, ngaji kitab. Untuk apa Ustaz? Sekali lagi, saya ini bodoh, maka senang berkumpul dengan orang-orang pintar, berkumpul dengan orang-orang baik. Lalu Bapak Ibu, kalau kita ini yang lemah, tak berkumpul dengan orang-orang soleh, tak kenal dengan pengurus masjid, tak kenal dengan ulama, besok siapa yang mau narik tangan kita masuk surga? Betul Bu? Kalau kita yang lemah ini tidak kumpul dengan orang-orang baik, besok kita siapa yang tarik tangan kita masuk surga? Maka Bapak Ibu, ayo yuk senantiasa ramaikan kajian-kajian, hadirlah. Kata Nabi, kun aliman, jadilah guru. Tak bisa guru au muta'alliman, orang yang mau belajar. Tak bisa juga kau jadi belajar au mustami'an, jadilah pendengar. Tak bisa juga au muhibban, jadilah pecinta, pendukung kajian-kajian. Wala takul lil khamis, jangan kau jadi yang kelima. Sudah kau tak mau mengajarkan, tak mau kau belajar, tak mau juga mendengarkan yang baik-baik, tak mau juga mendukung segala yang baik-baik yang ada di tempat kita ini, fatahlika, hidupmu binasa, hidupmu hampa. Itulah yang disambut oleh Habib Abdullah Haddad tadi, ad-dunya mal'unah, semua yang di dunia ini terlaknat, illa dzikrullah, kecuali orang yang masih mau duduk bersama mengingat Allah, zikir, mau mengajar, mau belajar. Tak perlu megang pena Bapak Ibu. Pesan Nabi kepada Ibnu Mas'ud, la tamassu qalaman, wahai Ibnu Mas'ud. Ini sahabat Nabi yang paling dekat Pak. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini ahli Quran, ahli
ahli Quran, saking seringnya dia baca Quran tak sempat puasa sunnah. Itu Ibnu Mas'ud, Pak. Kalau kita terbalik ya. Ibnu Mas'ud itu saking seringnya baca Quran tak sempat puasa Awak baca Quran pun tak sempat, puasa sunnah pun. Apa kata Nabi kepada Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk 1 jam saja di majelis ilmu, tak perlu kau megang pena, wala taktubu harpan, tak perlu kau menulis, khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan al-firaqabah 1000 orang hamba. Mulia sekali majelis ilmu ni, Bapak Ibu. Allah sangat memuliakan. Yarfa'illah, diangkat Allah. Maka kata ulama, ta'allam, belajarlah, hadirlah majelis ilmu. Kenapa? Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang pintar tak sama dengan orang yang bodoh. Orang yang rajin majelis taklim tak sama hidupnya dengan orang yang tak rajin. Orang yang rajin majelis taklim tak sama rezekinya dengan orang yang tak hadir, Pak. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita senantiasa bisa bersama-sama menguatkan silaturahim insyaallah. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, mungkin ini saja ceramah yang kami sampaikan.